Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerda. Jadi setiap saya membahas soal saham, apalagi yang saham IPO ya, yang mau IPO, pendapat publik selalu terbagi dua ya. Pendapat netizen kita selalu menjadi dua gitu. 50% setuju, 50% menganggap itu penipuan gitu. Ya 50% menganggap kalau saham yang IPO itu adalah sesuatu yang berbahaya, penipuan segala macam. Sedangkan 50% sisanya nganggap itu sebagai sebuah kesempatan gitu. Beda pendapat itu hal yang normal, dan jangan sampai itu dijadikan sebuah alasan buat kita untuk nggak berteman gitu loh. Malah semakin banyak kita melihat sesuatu dari perspektif berbeda, semakin pintar kita jadinya, semakin banyak wawasan kita gitu loh. Ya karena kan kebanyakan selalu melihat dari past experience gitu loh. Jadi orang-orang tuh biasanya menilai dari sesuatu kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Ya contohnya aja kayak Bukalapak kemarin kan. Ya gimana ya, dimainkan sama Bandar lah. Kan kita nggak tahu juga ya, kita nggak tahu, mungkin dimainkan sama Bandar, sama Wales-nya, atau ada yang ngelepas dalam jumlah besar sewaktu-waktu. Yang penting itu definisi operasionalnya kita harus sama gitu loh. Apa sih maksudnya definisi operasionalnya beli gitu? Jadi kan kemarin saya baru habis ngasih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala ya, tentang saham gorengan gitu. Terima kasih juga untuk AMSA yang udah undang saya, Asian Medical Student Association, yaitu sebuah asosiasi mahasiswa kedokteran yang cukup besar lah di Indonesia dan juga internasional gitu. Jadi kemarin saya diundang oleh Kak Ami juga, terima kasih banyak Kak. Adalah sebuah kehormatan buat saya untuk mengisi acara tersebut ya. Dan memang kita murni membahas mengenai saham-saham gorengan. Saham seperti apa sih yang dimaksud dengan saham gorengan? Bagaimana sebuah saham itu yang seharusnya normal-normal aja tiba-tiba menjadi sebuah saham gorengan dan memiliki resiko menjadi cuan sesaat. Jadi kan teman-teman harus paham ya bahwa saham itu kan dijual di pasar modal. Kalau sebuah pasar sebenarnya harga jual dan beli itu dipengaruhi oleh supply and demand. Jadi dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan stoknya gitu loh. Misalnya nih sebuah pasar, permintaan untuk daging sapi misalnya lagi tinggi banget nih menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri. Permintaan daging sapi yang meningkat, sedangkan stok daging sapinya sedikit, otomatis harganya jadi naik kan. Begitu juga sebaliknya, misalnya kalau stok daging sapinya padahal biasa-biasa aja, artinya nggak meningkat, nggak menurun, tapi sedikit yang mau beli, harganya juga jadi turun daging sapinya ini. Paham nggak teman-teman? Itu sebuah rumus ekonomi gitu loh, hal yang normal gitu. Untuk di pasar modal, supply and demand ini bisa dimainkan gitu. Maksudnya dimainkan adalah untuk perusahaan dengan market cap kecil, itu bisa dimiliki oleh satu orang gitu loh. Ya kan, kalau dia punya modal yang cukup dia tinggal beli aja gitu. Ya kalau market cap kecil itu misalnya kayak di Amerika ya, di US, biasanya yang memiliki nilai kurang dari 2 miliar US gitu loh. Yaitu sekitar 28 triliun ya. Sedangkan kalau di Indonesia yang dianggap market cap kecil itu yang di bawah 5 triliun. Ini perbedaan market di Indonesia dan di US ya gitu. Sebenarnya di market yang sama, tetapi berbeda sektor juga memiliki market cap yang berbeda-beda gitu loh. Kita anggaplah misalnya kayak sektor perbankan ya, kayak kemarin BCA dia tembus 1000 triliun loh. Ya karena dia ada di sektor bank ya gitu. Sedangkan untuk sektor lain misalnya kayak consumer good, untuk makanan, salah satu raja produk di Indonesia misalnya kayak Indofood aja, dia market capnya cuma 3,75 billion USD, yaitu sekitar 52 triliun. Itu kan jauh banget ketimpangannya gitu. Karena ya memang beda sektor gitu. Ya intinya kalau kita mau berinvestasi di saham gitu, usahakan kita memilih saham-saham yang memang market capnya besar gitu. Jadi kan kecil kemungkinan dimainkan oleh 1-2 orang ya, 1 atau 4 orang bandar yang terkenal di Indonesia gitu. Karena kan kita berharap bertumbuhnya itu normal, proses jual beli juga yang terjadi secara natural, tidak dimainkan ya gitu. Nah itulah yang sering terjadi kan, masyarakat kita tidak memahami konsep gorengan itu, konsep pom-pom itu nggak memahami itu. Ya anggaplah ada sebuah perusahaan, ini contoh ya, ada sebuah perusahaan market capnya cuma 100 miliar misalnya. Terus ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan membeli seluruh tuh 100 miliar, itu seluruh saham yang ada itu. Ya anggaplah dia beli 70%-nya aja. Otomatis baru dibeli 70 miliar kan sahamnya langsung meroket gitu. Nah sahamnya sudah meroket, dia tinggal menginfluence tuh. Bisa pakai artis kan, ya biasanya ya pakai artis, pakai media sosial. Nah masuklah pembeli-pembeli retail. Pembeli-pembeli retail itu ya seperti kita, orang biasa seperti kita. Kita ngelihat, ih ini kok tiba-tiba harganya naik, ikutan dong. Tapi pas kita masuk itu, kita memompa harga lebih naik lagi gitu. Nanti sudah berada di puncak,
para bandar atau sekelompok orang ini akan menarik uangnya secara langsung gitu loh. Jadi dia narik dengan keuntungan yang cukup tinggi ya kan, karena harga sudah dipompa secara tidak normal gitu loh. Dan kita para retail investor yang sudah beli di harga puncak ya kehilangan uang gitu. Legal nggak legal ya. Ya itulah permainan bandarmologi namanya gitu. Ya makanya kayak di Amerika mereka membuat aturan-aturan khusus di mana kayak orang-orang tuh nggak boleh mengiklankan produk saham tertentu gitu loh. Ya nggak boleh spesifik lah nyebut harus beli saham ini, saham ini, saham ini. Apalagi seperti ada ajaan tanpa menjelaskan resikonya, itu bisa dituntut. Elon Musk kan sering kena seperti itu ya gitu. Apalagi kemarin kan pernah kejadian kakaknya menjual saham Tesla. Pas ada berita-berita itu ya ditanyain juga, era diinterogasi juga kan gitu. Ya jadi dengan konsep seperti itu ya makanya saham gorengan itu nggak bisa kita spesifik menunjuk satu atau dua saham, karena kan konsep dari market cap itu juga beda-beda gitu loh. Jadi makanya untuk melihat sebuah saham itu lagi digoreng atau enggak, sebenarnya kita harus ngelihat volumenya ya. Jadi volume jual dan belinya seperti apa gitu. Yang execute order untuk beli dan jual juga apakah dari banyak orang atau memang cuma dari satu golongan gitu, atau bahkan dari satu orang gitu. Ya makanya harus perlu ya teman-teman kemampuan untuk men-screening hal-hal tersebut gitu. Ya ada aplikasi-aplikasi seperti ini, bukan iklan ya, misal kayak Stockbit, dia kan sudah menyediakan screener ya untuk bandarmologi seperti itu. Ini kelihatan kan kalau terjadi jual beli yang tidak normal tuh kelihatan gitu. Jadi ya ini terkait juga untuk IPO saham Gotoh ya, book buildingnya diperpanjang kan. Justru book building diperpanjang menimbulkan rasa kurang percaya diri di masyarakat yang mau beli awalnya gitu loh. Ya walaupun kan alasan dari pihak Gotoh kemarin mereka memutuskan untuk memperpanjang nih masa book building itu biar masyarakat lebih mudah memahami mekanisme pemesanan saham. Ya biar ada kesempatan juga orang berpikir ya untuk mengambil keputusan investasi yang baik. Well kata mereka ya. Ya kan 3 hari itu waktu yang singkat banget untuk belajar saham gitu. Ya mungkin mereka ingin cenderung biar sahamnya tuh dibeli oleh masyarakat umum atau retail investor lah istilahnya gitu. Ya tetapi di tengah keraguan-raguan seperti ini yang biasanya terjadi ya di hari pertama yang masuk kan para paus yang memiliki dana-dana besar itu nggak ragu dia gitu loh. Ya nggak takut kehilangan uang juga kan gitu. Nanti udah harganya dipompa 1-2 hari baru dah mulai dah masyarakat awam tuh aduh ini kok naik gitu, saya mau ikut gitu. Masuk dah dia di harga yang menengah ke puncak ke atas gitu. Itu resikonya lah lebih besar lagi, jadinya resiko untuk didumpnya lebih besar lagi gitu. Saya menjelaskan seperti ini tidak memiliki maksud untuk mengendorse atau mengajak teman-teman untuk berinvestasi di Gotoh misalnya ya. Tujuan saya sebenarnya cuma untuk mengedukasi biar teman-teman bisa melihat dari perspektif berbeda. Kalau masih ragu, masih takut, lebih baik jangan, enggak usah. Tapi kalau memang sudah siap dan memang memiliki dana lebih, dana dingin ya silakan berinvestasi. Kan kalau saham itu masih masuk ke kategori high risk ya gitu. Volatilitasnya juga tinggi banget, apalagi saham-saham yang baru IPO seperti ini. Kalau memang mau berinvestasi di saham secara fundamental untuk long term, sebaiknya tunggu sampai harganya sudah naik turun nanti stabilisasi sideways baru kita mulai berinvestasi juga bisa gitu loh. Saya kembali mewanti-wanti kalau kita mau berinvestasi kita harus kenali dulu dengan baik kendaraan investasi yang kita mau pakai. Saya juga selalu mengingatkan amankan dulu di level 0, level 1, pastikan Anda bebas hutang dan juga pastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup gitu loh. Kan nggak lucu ya misalnya kalau kita tiba-tiba perlu uang untuk makan, untuk kepentingan lain, untuk kepentingan yang dalam jangka waktu dekat lah pokoknya. Terus kita mau nggak mau narik tabungan kita di reksadana dan saham padahal posisinya masih minus gitu. Nggak nyaman juga kan berinvestasi seperti itu. Untuk Bapak William Tanuwijaya ya saya kan kemarin mengatakan beliau kuliah di Harvard Kennedy School. Ya ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi waktu bachelor degree-nya beliau memang di BINUS, terus kemudian melanjutkan executive education-nya di Harvard. Tapi dia masuk di Harvard itu pada tahun 2017. Jadi Tokopedia udah berjalan tuh, mungkin dia dapat pendanaan dari sana ya, jelas bisa membayar kuliah sendiri gitu. Saya kira kan beliau ngaku-ngaku sobat Miss Queen habis itu bisa masuk ke luar negeri, itu kan sesuatu pertanyaan juga gitu. Ya ini untuk meluruskan kembali ya teman-teman ya gitu. Ya teman-teman, channel YouTube ini juga saya upload ke Spotify, ada link di bawah. Jadi kalau mau dengerin sambil santai sambil olahraga pagi silahkan klik link di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan follow juga di Instagram. Kalau ada pertanyaan bisa DM saya, atau ada yang mau menghubungi bisa melalui manajer saya, nomornya ada di Instagram. Oke?
Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.